Nah pertanyaannya dari Ustadz Wahabi sendiri Kiai itu kayak saya lihat Kiai, ada yang benar-benar keras banget, tapi ada juga yang masih mau duduk sama Kiai Aswaja. Contoh misalnya ada yang masih mau duduk sama UAS dan sebagainya. Apakah mereka sama atau beda itu Kiai? Itu pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua terkait dari Aswajanya sendiri Kiai. Pada saat saya dulu masih Wahabi, saya temennya sama Aswaja tapi yang Ahbas Kiai, yang ikut Abdullah Al-Harori. Dan kalau saya nonton waktu itu di YouTube, komentar Syekh Wahbah Az-Zuhaili terkait Ahbas itu sesat dan menyesatkan. Itu gimana Ki? Menurut pandangan Kiai terkait kelompok Ahbas. Demikian. Ya, Assalamualaikum. Baik, langsung dijawab atau kita tampung semua Ki? Tampung aja. Tampung dulu ya. Baik, selanjutnya yang kedua. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, insya Allah saya ada pertanyaan pertama terkait dengan hadis yang pernah saya baca tentang iman akan kembali ke Madinah, bahwa saya masih belum paham tentang hadis itu. Terus pertanyaan kedua, Afwan Pak Kiai, mungkin itu aja karena ya. yang kedua. Satu aja. Ya. Satu aja. Oke, baik. Selanjutnya yang akhwat ya. Perwakilan dari akhwat 2 orang ya, silahkan. Mic-nya nggak ada. Jangan dilempar Pak mic-nya ya. Ya. Sebentar Bu, sebentar. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, saya mau nanya, kan kalau musik itu menurut Wahabi itu tidak boleh, haram ya Pak ya. Terus bagaimana dengan hukumnya, kan ada marawis, adroh, rebana. Nah itu di masjid boleh atau tidak? Kalaupun di masjid tidak boleh, boleh nggak kita latihan di luar masjid pertama itu? Karena itu kan menyangkut lagu-lagu. Nah yang kedua itu gini Pak Ustadz, kadang-kadang Ustadz dari sebelah sana itu merasa benar sendiri. Jadi kadang-kadang lagu itu mereka haramkan, untuk yang mendengarkan aja mereka tidak setuju. Nah itu bagaimana ya Pak Ustadz ya? Padahal kita kadang-kadang kan kita kemana, apa di mall atau apa dengar itu, menurut mereka itu termasuk bid'ah. Termasuk satu lagi Pak Ustadz, merayakan Maulid. Nah Maulid ini kan ada rebana di dalam masjid, ada kadang-kadang marawis, tapi kita juga ada ceramah agama. Nah itu bagaimana menurut pandangan Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Cukup? Ada lagi? Cukup ya? Satu lagi ada? Sudah, baik. Berarti sudah tidak ada lagi ya. Nanti kalau waktunya masih ada kita akan berikan kesempatan kembali. Baik, silakan Kiai. Yang pertama tadi masalah apakah level Ustadz Salafi itu sama atau memang beda-beda? Orang yang masuk aliran lain, apakah masuk Syiah, masuk HTI, masuk Wahabi, itu ada levelnya. Memang ada yang radikal, yang ekstrim ya, sampai begitu ketemu kita langsung noleh, nggak mau lihat. Ada yang agak moderat, ada yang moderat tuh ada juga. Malah kemarin saya di rumah itu sebulan yang lalu, ada tokoh Wahabi di Jember ketemu di pesawat, salaman sama saya di depan, dia di belakang, WA ke saya, Gus, saya bisa silaturahmi ke tempat sampian. Oh bisa, kapan Gus? Kapan saja gitu. Pokoknya saya ada di rumah bisa. Akhirnya ke rumah saya. Beliau pimpinan Wahabi. Dan ngaku kalau Wahabi itu. Terus apa? Kalau foto-foto ya apa? Jangan Gus katanya. Karena kalau saya ketemu jenengan,
Apalagi foto-foto, saya dibully sama anak buah saya kan. Ada juga saudara Wahabi yang begitu itu. Ya Wahabi ini macam-macam memang. Ya tetap Wahabi, selama mereka memang ideologinya Wahabi, ya Wahabi memang. Cuma Wahabi ini ya macam-macam. Kadang Wahabinya ya mungkin sama dengan emas lah. Ada yang 24 karat, ada yang berapa gitu. Ya, Wahabi itu ada yang 100%, ada yang 75, ada yang 50. Ada juga Wahabi yang abal-abal, ada juga. Kata di Syiah gitu juga. Kadang-kadang orang Syiah itu sama ajaran Syiahnya gak ngerti. Dia ibadahnya masih mazhab Syafi'i. Cuma ya gabungnya kelompoknya sama Syiah. Saya pernah dialog dengan Syiah di Medan. Jadi dia gak ngerti yang dimaksud akidah Syiah. Saya terangkan sama dia. Sampai ini orang Syiah tapi gak ngerti katanya. Kok lebih ngerti saya? Ketawa orang-orang itu. Jadi memang bertingkat-tingkat. Yang kedua kelompok Ahbash. Muridnya Syekh Abdullah Al-Harari Al-Habashi. Dan di Jakarta ini kan ada pusatnya kan. Namanya kelompoknya Syahamah ya. Apakah Ahlus Sunnah? Mereka ini memang Ahlus Sunnah ya cuma keras. Termasuk radikal menurut Ahlus Sunnah yang radikal. Dan punya beberapa pendapat yang berbeda dengan mayoritas Ahlus Sunnah. Berbeda. Dan kita gak ikut pada mereka dalam hal-hal yang berbeda itu. Gak ikut. Dan kelompok ini sudah pecah. Karena di pusatnya di Ahbash, ulama-ulamanya itu banyak yang keluar dari situ. Ada Syekh Kamal. Syekh Kamal itu keluar. Terus ada Syekh Khalil Ad-Dabbagh itu keluar juga. Mengapa keluar? Saya ingin menjadi Ahlus Sunnah yang baik katanya. Makanya keluar itu. Tapi Ahlus Sunnah, cuma ya radikal. Lalu sebenarnya yang kedua, iman akan kembali ke Madinah. Maksudnya kembali ke Madinah, ya mungkin bisa dilihat sekarang. Sekarang ini kan Saudi Arabia sudah mengadopsi pikiran-pikiran sekuler. Sudah mengundang konser dari barat kan begitu ya, di Jeddah, di Riyadh itu. Sudah banyak gak pakai kerudung, buka aurat sudah banyak. Malah mengundang LGBT dari Thailand itu di Jeddah di mana-mana. Dan yang steril ini mungkin Madinah dan Mekah besok. Mungkin yang paling bagus. Kira-kira begitu maksudnya. Lalu ibu yang tanya musik menurut Wahabi. Ya, jadi yang dimaksud musik ini kan alat-alat musik kan. Karena ketika kita berbicara ini ada pembicaraan masalah nyanyiannya, lagunya. Ada pembicaraan masalah alat musiknya. Kalau alat musik ini di kalangan ulama ada khilaf memang. 4 mazhab ini punya pendapat yang beda semua. Artinya di dalam setiap mazhab ada yang keras, ada yang longgar. Nah terkait alat-alat musik ada yang disepakati boleh. Semuanya bilang boleh. Yaitu rebana yang lama, rebana yang ishari, yang kompang itu. Nah kalau rebana yang baru, yang kayak miliknya Habib Syekh itu ya, apa namanya, yang Banjari, itu sebagian ulama mengharamkan. Apalagi yang ada gininya, apa namanya itu, yang besar itu, yang duduk biasanya mukul, yang lain berdiri dia masih duduk. Gong, Itu sebagian ulama. gong itu ya Pak? Hah? Bas. Ya, gong atau bass. Gong itu loh Pak yang Bong ya. 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 Itu ada yang mengharamkan, tapi yang menghalalkan ada. Kalau alat-alat musik yang lain seperti gitar, seperti apa dan lain sebagainya itu khilaf juga. Kebanyakan ulama mengharamkan, tapi ada juga yang menghalalkan. Karenanya pada masa sekarang mungkin kita ikut yang halal. Walaupun tidak dilakukan di dalam masjid. Ya, kalau terpaksa belajar, latihan atau ada itu ya mungkin di halaman atau di mana. Karena ikut pendapat mayoritas. Karena khilaf memang di kalangan para ulama.
Ini masalah alat musik. Lalu lagu itu hukumnya gimana? Gak apa-apa juga lagu itu. Boleh nyanyi itu gak apa-apa. Mengapa? Karena lagu itu kan keindahan. Kita mendengarkan lagu kan senang. Yang penting isinya. Lagu yang haram itu kalau isinya itu mengajak kemungkaran, mengajak orang itu terbayang-bayang perempuan istrinya orang atau siapa, itu haram mendengarkan lagu. Lagu yang gitu-gitu. Kan ada lagu yang haram itu lagu peyek apa dulu itu? Hah? Kalau itu haram itu karena memang nggak berakhlak sama sekali. Iwak peyek ya. Iwak peyek. Itu haram itu. Cicak rawa itu ya, itu haram itu karena memang merusak akhlak itu. Atau lagu-lagu perkara haram itu haram. Kemudian ada orang tertentu mendengarkan lagu-lagu itu gak haram tuh ada. Seperti orang-orang yang fokus pada Allah, ingat terus. Karena walaupun lagu tentang cinta, hatinya malah ingat cinta pada Allah. Seperti itu gak apa-apa seperti itu. Ini di kalangan sufi. Jadi alat musiknya ini memang khilaf juga di kalangan para ulama. Wahabi gak ngerti gitu-gitu. Pokoknya haram, haram. Cuma Wahabi Saudi sekarang diam masalah alat musik. Karena Putra Mahkota sudah mengundang konser-konser dari barat, dari Eropa itu. Diam mereka. Dulu bilang haram, haram. Sekarang diam. Takut dipenjara sama bin Salman itu. Jadi masalah lagu seperti itu. Jadi gak apa-apa lagu. Yang kedua, lagu itu juga tergantung penyanyinya. Maksudnya tergantung penyanyinya bagaimana. Walaupun lagunya lagu sholawat, lagu religi itu bisa haram. Mengapa haram? Karena yang bernyanyi perempuan, orangnya cantik, yang menonton atau yang mendengar laki-laki. Dan ketika mendengar, dia bukan terpesona dengan sholawatnya, tapi dengan orangnya, itu haram itu. Ada yang begitu. Ya haram juga saudara kalau begitu. Misalnya mengundang, kan banyak penyanyi-penyanyi religi itu ya, orangnya siapa, penontonnya laki-laki. Itu saya kira gak akan mikir artinya itu, pasti wah. Jangankan itu, qiraah tilawatil Quran ya. Biasanya kalau ada mau acara kan ada tilawatil Quran bitaghanni. Misalnya Maulid Nabi, lalu yang baca Quran perempuan dan di depan laki-laki, ya haram itu. Mengapa? Ya karena kalau laki-laki yang mendengarkan itu gak fokus sama ayatnya. Pasti pikirannya, oh, cantik juga anak ini, pasti begitu pikirannya itu. Itu yang jadi bukan cuma nyanyi sebenarnya ini panjang sebenarnya. Yang masalah ini perlu rincian. Kemudian merayakan Maulid Nabi dengan musik, saya kira sama dengan tadi. Kalau yang haram ya haram.